Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, belajar apa kita hari ini? Yuk belajar. Hari ini aku mau membahas sedikit nih terkait dengan TBC. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, di Indonesia nih banyak sekali yang sudah terkena TBC. TBC ini bisa dari faktor rokok, faktor keturunan, faktor lingkungan yang nggak bersih gitu. Jadi aku mau sharing pengalaman aku nemenin bapak untuk pertama kalinya pengobatan TBC. Pengobatan ini pertama kali aku nemenin bapak karena sebelumnya di tahun 2017 itu bapak juga terkena TBC, tapi yang pengobatan yang 6 bulan gitu teman-teman. Itu dari puskesmasnya langsung. Nah, sedangkan ini TBC ini jenis MDR. Jadi MDR ini beda lagi, dia lebih anti terhadap obat gitu, jadi lebih kuat lagi kita mengobatinya. Dia pengobatannya selama 1 tahun sampai 2 tahun tergantung kondisi pasien, karena sebagian pasien biasanya itu ada penyakit lain seperti gula yang dihadapin bapak. Nah, apa saja sih tahapan-tahapan yang harus dilalui nih teman-teman? Inilah tahapan-tahapan yang sudah aku lalui. Yang pertama kali itu kami pergi ke klinik Jemadi. Di situ awal-awal kami tidak tahu bahwasanya bapak terkena MDR. Nah, di klinik Jemadi ini biasa kontrol biasa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak ada perubahan, tapi makan obat terus. Akhirnya dicek di laboratorium, ternyata bapak terkena MDR. Nah, habis itu kami dirujuk untuk pergi ke puskesmas Gelugur karena obat-obat yang seharusnya disediakan itu tidak ada di apotik, dia tuh adanya di puskesmas. Obatnya bersifat gratis dari pemerintah, alhamdulillahnya. Nah, akhirnya kami pergi ke puskesmas Gelugur. Ternyata dari puskesmas Gelugur minta surat BPJS. BPJS kami alamatnya bukan di puskesmas tersebut. Jadi boleh pengobatan di situ, cuman hanya 1 kali saja. Untuk seterusnya kami harus di puskesmas sesuai dengan lokasi di mana kami tempat tinggal kami berada gitu teman-teman. Habis itu akhirnya kami balik lagi untuk ke puskesmas Bandar Khalifah. Di situ kami jelaskan kronologinya bagaimana. Terus mereka bilang bahwasanya bapak pengobatannya ini di klinik Jemadi. Kalau pasien MDR ini biasanya langsung ke rumah sakit. Nah, dari puskesmas pun bisa mengeluarkan surat rujukan kalau misalnya bapaknya dirawat untuk pertama kalinya tuh di puskesmas, tapi karena penanganan pertama kali itu di klinik Jemadi, jadi seharusnya klinik Jemadi yang mengeluarkan surat rujukan untuk diletakkan di rumah sakit mana gitu. Jadi puskesmas Bandar Khalifah menyarankan kami untuk kembali lagi ke klinik Jemadi untuk minta surat rujukannya. Nah, akhirnya teman-teman, kami kembali lagi di klinik Jemadi untuk minta surat rujukannya. Nah, kebetulan karena udah sore banget, akhirnya aku kembali besok untuk ngambil suratnya. Suratnya udah dikasih, terus ada juga online-nya gitu teman-teman. Nah, ketika kalian nanti sudah dikasih surat rujukan, kalian tanya kembali apakah sudah dimasukkan ke sistem online, karena dia harus terhubung ke dinas kesehatan gitu, biar kalian nggak bolak-balik kayak pengalaman aku sebelum-sebelumnya waktu mengurusin untuk proses administrasi ini. Nah, setelah semuanya aktif dan dapat surat rujukan, baru kami pergi ke rumah sakit haji. Dan itu belum langsung minum obat ya, itu kita dicek dulu, dikasih motivasi dulu bahwasanya pengobatan ini selama 2 tahun karena
bapaknya terkena gula, karena kita harus stabilin gulanya. Beberapa menyebutkan ada yang sampai insulin supaya stabil antara pola makan dan juga obatnya tuh bisa masuk gitu. Tapi bagi yang enggak ada gula atau hal lainnya, setahun itu bisa bisa sembuh gitu. Akhirnya kami ngambil pengobatan yang 2 tahun, terus dikasih motivasi. Baru setelah hari itu seminggu atau 2 minggu itu kami datang kembali, kan itu udah cek dahak segala macam, terus akhirnya minum obat. Kalau nggak salah pertama kali minum itu sekitar 15 butir kalau nggak salah ya. Itu teman-teman, itu luar biasa banget sih. 3 bulan pertama itu bapak bener-bener nggak nafsu makan. Itulah awal-awal bener-bener diuji, bukan hanya sebagai yang sakit ya, tapi juga yang menjaga. Makanya teman-teman tuh harus tetap semangat untuk kalian di luar sana yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama. 3 bulan itu ujiannya luar biasa, gak nafsu makan, apapun gak enak. Yang enak itu hanya gula merah teman-teman, jadi kayak bubur gula merah gitu. Nah itu yang menurut bapak itu enak kan. Terus akhirnya setelah melewati 3 bulan pertama itu nafsu makan itu kembali lagi, tapi lanjut lagi kayak 6 bulan pertama lagi seperti gatal-gatal yang luar biasa, perubahan kulit. Nanti aku share ya setelah ini, slide ini, apa saja sih yang akan gangguan-gangguan apa saja yang dihadapin, terus gimana sih bentuk surat rujukannya. Pokoknya nanti temen-temen sharing-sharing aja di kolom komentar kalau misalnya ada yang ditanya apa-apa saja terkait dengan proses administrasi TBC dari awal hingga menjalani pengobatan. Kalau ini alhamdulillah bapak sudah berjalan 7 bulan, sudah tidak terlalu batuk-batuk kayak awal-awal dulu. Nah semoga teman-teman juga semangat untuk pengobatannya juga. Jangan lupa juga dirutinkan untuk minum-minum herbal seperti kunyit, terus abis itu buah bit gitu teman-teman, tapi jangan pakai gula. Nah itu bagus banget untuk kalian. Nah mungkin itu saja. Di sini aku mau tampilin nih apa saja sih efek samping dari pengobatan TBC. Semangat untuk kita ya.